Aduh, kita harus ngundang Raim ya. Pertanyaannya itu ya. Sampai si Umay tahu loh. Enggak, gue kan main film sama dia. Apa ceritanya? Ketemu teman-teman hampir setiap hari gitu dan benar-benar jadi anak normal. Dikata-katain apa? Artis nggak laku loh kayak gitu-gitu. Ada begitu? Iya. Sama kelas gue dulu di segituin gitu. Anjir. Gue lagi jelasin kan. Jadi adegannya ntar gini, kalian jalan dari sana terus tiba-tiba bacot. Menjauhlah darinya, temanmu bukan dia. PWK usap terus keringatmu, jangan gugur dan terbunuh. Argumentasi dimensi terbakar hingga sendiri. Sendiri goblok. Sendiri. Lagi sendirian. Usap terus keringatmu. Teman-teman PW kawan, hari ini adalah tamu yang gua tunggu-tunggu dari tahun 2018. Belum ada kan PWK. Tapi gua udah nungguin dia. Ini dia Umay Shahab. Gimana bro? Akhirnya ketemu ngobrol langsung loh. Itu berapa bintang tamu tuh dibilang. Ini yang gua tunggu dari. Anjing dia nonton terus kayaknya. Tapi gak semua lah, lu salah satu yang gua tunggu karena adek gua, bini gua ngefans banget sama lu. Itu Ya, juga berapa kali itu dia omongnya. Nggak, kalau adek gua cuma Kobe Junior dan lu lah. Kalau bini gua tuh bener-bener katanya kayak tadi ya, tolong disalamin ya kata dia. Iya. Mai lu tuh ya, gue lihat dari kecil gitu lagi unyu-unyu, sekarang lu udah dewasa begini loh. Berapa umur sekarang? 43 berapa? Waduh. Lonjakannya cepet. Emak gue nikah umur 10 tahun udah. Lu 22. 22. Anjir. Kenapa lu jadi, lu emang tenang ya bocahnya ya? Atau lu sebenarnya Belum. Gue tuh nggak enak. Gue apa ya gimana ngomongnya? lu lama panasnya? Iya. Paham gua. Gue nggak bisa langsung biayaan di perkumpulan baru gitu. Oh, sama sih sebenarnya gua gitu. Cuman kan ini kan pekerjaan gue yang harus. Halo, Mas. Tapi buat penonton lo yang nggak tahu, gue tuh ngikutin lo banget kan dari dulu kan. Iya, dari zaman dari Mati Penasaran sama Muslim. Terus Betul. ngejokes masih. Iya. Beneran. Kalau ada panser. Lucunya nggak seberapa, lompatnya yang Iya, penting. lompatnya anjir. Yang penting lompat. Ya, teman-teman, jadi kalau ada teman kalian ngejokes, cara supportnya adalah begini nih. Wah. Jadi terlihat friendly lu jadinya. Wah, gokil. Gua happy ketemu lu dan akan banyak ngobrol panjang. Ya kan? Lu pertama kali masuk dunia entertain umur berapa? 3,5 tahun deh kalau nggak salah. 3,5 tahun. Lu 3,5 tahun Iya. lu sudah masuk ke dunia entertain, bukan paksaan dari orang tua. Bukan. Si siapa ya, Umi Kuari itu pernah cerita sama gue tuh, kan dia juga dari kecil ya. Banyak banget yang dipaksa gitu. Sebelum naik panggung anaknya nangis terus emaknya, gue siram kucing lu di rumah ya. Sampai Di digituin. empos Iya. banyak banget. Gue banyak banget yang ngeliat. Dan banyak yang akhirnya ada yang milih. Ya ada yang memilih jalurnya sendiri ketika sudah gede. Ada yang kayak emang udah nyebur lanjutin lah gitu. Jadi kayak ya banyak lah. Banyak banget. Kalau lu kenapa umur segitu tuh ada kepikiran seneng dengan kamera gitu? Narsis aja kali sih gue. Jadi waktu gue umur 4 tahun tuh kayaknya eranya Peter Pan lagi ini banget kan. Iya. Lagi Bintang di surga tuh.
Terus gue tuh waktu tahun baru gue naik ke atas kasur terus megang gitar, play lagu Peter Pan, terus semua orang tuh seolah-olah ini sudah fansnya gue ada gitu. Imajinasi ke situ. Iya, emang gila-gila terkenal kayaknya dulu. Sama bro, gue juga gitu pakai raket gue dulu tuh. Pakai Ari. Tapi kan gue disupport sama keluarga gue. Lu pada saat itu? Gue lebih dipukul bro. Ngapain lu kayak orang gila aja. Kalau lu disupport ya apapun itu. Disupport, kehaluan gue disupport. Jadinya jadi real kan. Iya, jadi akhirnya setelah gue minta sama bokap gue tuh gue bikin foto profil gitu di tau gak sih tukang foto yang iya. Lu bikin di situ. Iya, bikin terus habis itu dikirim ke agensi. Terus ditawarin lah iklan. Jadi pertama kali tuh sebenarnya casting buat kantornya nyokap gue gitu. Nyokap gue dulu kerja di salah satu brand susu gitu lah. Tapi sama sama kantor tuh nggak dibolehin kalau talentnya tuh anaknya pegawai. Akhirnya pindah ke susu kompetitor. Udah gede namanya di susu kompetitor diomongin sama pegawainya. Gimana sih bilang pegawainya nggak boleh, pas pindah malah diomongin. Iya, emang begitulah ya kalau kerjaannya. Iya. Emang Terus tapi lu sinetron kan dulu ya? Dulu sinetron. Dulu apa namanya? Bulan judulnya pertama kali. Cukup banyak gak lu main di situ? Lumayan kayak ada 100 episode ada deh. Umur terus habis itu Eneng dan Kosaki Ajaib. Iya, gue tahu tuh. Terus ya berlanjutlah dari situ, habis itu cukup banyak sinetron. Kehidupan lu gimana ya, maksudnya umur segitu lu udah terkenal, semua orang tahu lu, beban gak sih umur segitu bro? Depresi lu minum alkohol gitu umur 4 tahun gitu. Gue besok syuting lagi anjing gitu. Enggak. Dulu karena syutingnya sama teman-teman seumuran jadi ngerasanya main aja. Gak pernah. Dan syutingnya itu waktu itu Neng dan Kosaki Ajaib tuh di perkampungan gitu. Jadi kayak jadi kayak lu udah kayak warga di situ. Iya. Gak pernah ngerasa kalau gue tuh lagi syuting terus ada fame, karena gak pernah ketemu fans secara langsung kayak gitu-gitu. Baru berasanya itu pas KFC sebenarnya. Oh iya, lu KFC ya. Gak apa-apa. Kan dia juga gak masuk, biar dia gak masuk. Gimana sih gue? Pas KFC tuh baru gue ngerasa kayak wah gue terkenal ya ternyata. Oh baru lu merasa itu setelah? Iya, karena kan gue kalau di KFC nyanyi kan. Iya, terus ketemu audiens secara langsung kayak sombong-sombongnya lah gitu. Ada lah itunya. Makanya abis itu jatuh. Lu merasa begitu? Ada. Gue udah cerita cukup banyak juga deh di podcast lain tuh tentang waktu Kobo Junior naik iya kayak, itu lu merasa ada pergeseran hidup lu. Iya. Dari yang gila lu fanatik lu kan banyak sekali tuh. Terus iya. Apakah itu membuat lu menjadi dewasa? Iya pada saat itu. Kayak membuat saya lebih dekat sama Allah. Iya. Lu harus terima kasih sama Kobo Junior. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bastian. Kiki. Bastian cerita kemarin Aldi di sini ngerokok gitu bro. Kalau lu kan dekat sama Allah lebih bagus loh. Ya begitulah. Ya karena gue pernah dengar lu pernah manggung, terus fansnya Kobo Junior nyuruh lu turun. Emang bener? Iya pernah. Tapi buat gue kayak ya emang sekarang sih akhirnya udah berpikiran emang pada saat itu Kobo Junior gede banget kan. Tapi di saat itu umur lu berapa waktu itu? Belasan tahun? Umur gue 9 atau 10 gitu. Lu ya umur segitu kan belum dewasa. Jangan jadi kasihan gitu dong. Kasihan dong. Gue kebayangin anak gue kan sekarang 7 tahun disuruh naik. Woi turun lu, bapak lu kagak kocak gitu misalnya kan. Terus anaknya anaknya lompat. Udah mulai panas jadi. Terus gimana? Lu denger secara langsung dong turun. Iya. Nangis turun. Nah tuh kayaknya nangis deh kayak di pas nyampe mobil tuh kayak mereka kenapa jahat banget. Iya pasti begitu. Dulu kayak nyalahinnya merekanya gitu. Terus yang ngelindungin pasti nyokap dong ya. Iya dan setelah itu kalau
abis itu kan gue masuk berapa tahun kemudian gue masuk SMP. Nah pas di SMP tuh gue bener-bener di stop gitu syutingnya semua segala macem. SMP normal maksudnya ya, di kelas juga sama teman-teman. Itu bener-bener. Jadi waktu SD tuh gue yang banyak izin, banyak apa namanya bolos lah, banyak bolos itu. Terus kalau pas SMP yang udah gue bener-bener ketemu teman-teman hampir setiap hari gitu dan bener-bener jadi anak normal, dikata-katain apa artis nggak laku loh kayak gitu-gitu. Begitu. Iya. Sama kelas gue dulu disegituin gitu. Anjir, artis nggak laku. Maksudnya pertahanan lu cukup kuat juga ya dengan lu punya teman-teman yang begitu. Lumayan. Gue kan gede dan tumbuh di Bekasi, jadi cukup keras lah pada bocah saat bader, itu. bocah bader. Iya. bocah bader. Bocah nggak ada anta. Orang ada anta lah pokoknya. Iya, tapi gue belajar juga. Gue beberapa kali ketemu kayak Joshua gitu kan, juga hampir-hampir sama kayak lu lah, maksud dari kecil. Dan pasti struggle-nya ya apa ya? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu kan. Nah, gua nggak habis pikir nih kalau anak gua juga begitu ya. Jadi gua akhir-akhir ini juga takut untuk masa anak gua naik panggung atau apa. Takut masanya habis, terus digituin nggak bisa, ya kan? Terus dia mengganja, setelah itu dia stres ya kan. Gue tapi sebenarnya sepakat nggak sepakat sih sama kalimat itu, karena kalau gue sekarang mau nge-recycle lagu-lagu gue pas KFC, ya pasti nggak akan works gitu. Dan kalimat itu jadi berfungsi gitu kan, kayak setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu. Tapi sebenarnya bagaimana kita evolve juga penting sih menurut gue. Kan kayak ketika lo dan mati penasaran terus mati gitu kan, terus bikin lagi mati penasaran tidak se-works pada saat itu gitu. Tapi sekarang kan kayak yang tadi kita omongin, lu udah sama Om Deddy kan. Iya. Apanya tadi? Pereknya. Pereknya Om Deddy. Maksud gue pasti kan selalu ada adaptasi dan karya-karya baru sih. Dan betul. As long as kita mau dan bisa move on, gue rasa harusnya bisa sih. Karena ya alhamdulillah kan sekarang gue bikin sinemaku, bikin film sendiri juga, dan keluar dari zona nyaman gue, dan ya alhamdulillah berhasil juga. Kenapa lu memutuskan untuk menjadi sutradara juga, Mai? Karena audiens kita juga nggak bisa dibohongin, orientasinya tuh masih berdasarkan looknya gitu loh. Dan sebenarnya dimanapun sih, ini bukan cuma di Indonesia aja, sampai di luar negeri pun kan selalu aktor yang terkenal, Brad Pitt ya yang ganteng-ganteng lah gitu. Dan saya sadar saya tidak segitunya, jadi saya harus belajar di hal lain gitu. Makanya menurut gue itu pentingnya untuk beradaptasi dan mau belajar di hal-hal lain sih. Bagus banget. Tapi pas gue lihat muka lu sama gue tuh kayak yang gantengan lu sih. Biawak lagi ngomong nih. Ini sebelum kita lanjut, kita minum dulu gimana? Oke. Boleh. Gua ada es kopi yang culture abis. Ini iklan ya? Wah, ini minuman gue tiap pagi pas gue baru bangun, gue mau tidur. Yanti. Dibantu ya. Situ. Oke, makan lah, lu mau ada? Enggak, thank you. Enggak, gue juga enggak lah. Gue mie akhir-akhir ini agak kurang. Karena dia enggak sih, kalau dia iya. Selalu dengan template, oh ini anti gitu ya. Iya, gue nontonin banget. Lu nonton terus PWK? Nontonin gue PWK. Cuma dia aja yang biasa tuh. Yanti gitu doang ternyata Yanti. Lanjut ya. Gue happy banget lah dengan si Umay ini. Gue dengar lu juga salah satu sutradara box office termuda ya? Iya, alhamdulillah. Gila, Mai. Maksudnya lu keluar dari zona nyaman lu yang dulu dan sekarang jadi sutradara yang bener. Lu jadi lebih kalem, gue lihat. Tadi gue tanya, Umay mana? Umay lagi sholat. Wah, anjir, gue juga belum sholat lagi gue. Terus pas gue mau sholat, lu datang. Jadi ngobrol dulu. Kita mau break dulu buat sholat. Mau buat. Wah, iya. Ayo lu kancing gue ya. Biar bingung lo. Gimana perasaannya? Emang ada penghargaan itu ya?
Nggak ada. Tapi- itu titel-titel yang dibuat orang-orang aja karena ya berdasarkan rekornya ya emang belum ada yang semudah gue gitu. Tapi kan bukan berarti Iya, ntar lu nggak cukup ada muda lagi. ya, 22 tahun udah jadi sutradara. Lu belajarnya gimana itu? Dari kapan? Dari tahun 2016 itu gue udah bikin film pendek gue. Udah bikin film pendek. Pertama gue judulnya Cinta di Balik Awan, yang main tuh ada Arbani sama Arbani, gue ada Agatha Priscilla. Dulu Priscilla Bling. Ya. Terus ya dari situ mulai sering beberapa kali bikin film pendek juga buat brand juga gitu. Terus akhirnya ketemu sama Prilly, gue ceritain kalau gue punya banyak keresahan dan gue pengen banget menyalurkan ya bakat gue yang ini gitu. Gue pengen banget bikin film panjang gitu. Terus film panjang gue ceritain ke dia tentang bipolar, tentang kesehatan mental, dan dia tertarik karena di Indonesia udah pernah ada yang bikin tapi versi popnya belum ada gitu. Kayak gitu sebenarnya. Bersama Prilly lu main Yes. itu. Lu juga ngambil peran gak di situ? Enggak, gue nggak main. Gue cuma ngedirect. Bener-bener fokus ngedirect. Iya, karena gue bukan mau menjadikan Umay Shahab yang dulunya aktor adalah selling point gue sebagai sutradara Iya, gitu loh. iya. Kayak gue pengen bener-bener fokus ya sebagai sutradaranya aja gitu. Kayak gitu. Gue tahu tuh filmnya tuh sempet dipromoin sama Prilly. Lu juga. Oh iya, di sini. Lu pernah DM gue juga kan waktu itu? Iya, gue pengen promo buat yang ketika berhenti di sini. Cuma karena udah ada iklan ABC Klepon jadinya ABC Klepon aja lah. Gue bilang ya udah ABC Klepon aja. Kurang apa lagi tuh ABC Klepon? Tolonglah, katanya besok ada ABC mau bikin rasa rendang katanya. Wah, kenyang. Tapi gua denger-denger lu juga takut sama ketinggian. Iya, takut Bener banget itu? gue, takut mampus. Takut banget, kenapa? Tapi lu banyak denger ya bang? Gua kan riset. Gua kan nggak tahu dengar bener nggak gitu. Gue tiap nonton PK. Lu takut ketinggian? Gue pengen tahu tuh siapa yang ngasih tahu lu tuh denger itu. Banyak lah tim riset gua, banyak. Gue sendiri juga riset. Gue tuh jujur ya, podcast ini teman-teman tidak segampang yang kalian pikirkan. Gue deg-degan terus. Sempet dia tersinggung atau gimana? Ada nggak yang pernah tersinggung? Kayaknya dia nyimpen sendiri. Kalau masa dia pukul gue di studio kan? Mungkin siapa tahu kan ya. Nih ini bukan gue denger-denger. Gue denger-denger juga. Lu seneng 420 katanya? Iya, senang. Nah, Gue cukup ngikutin musisi indinya Indonesia lah gitu. salah satunya 420. 420. Gue dapet Lu denger si ini bukan ini faktanya. Iya. Nuis pernah ke rumah lu gitu. Gue pernah ke rumah Nui. Oh, salah gua berarti. Berarti yang lu denger itu salah. Salah berarti. Bukan Nui main ke situ. Bukan, gue main ke rumah Nui. Tadinya tuh gue mau bikin lagu sama Bang Nui. Oh, lu masih musik masih ya? Masih, gue kan juga kemarin rilis yang buat film ketika berhenti di sini juga sih. Gue rilis lagu Perayaan Mati Rasa kan judulnya. Perayaan Mati Rasa. Iya. Siapa yang milih judul itu? Gue. Kenapa? Lu banyak yang lu simpen ya perasaan-perasaan itu ya. Nggak, kayak jujur lu. 2018 tuh gue tuh kalau bikin lagu tuh selalu bahasnya soal kehilangan karena gue tuh takut banget bang sama namanya kehilangan. Gue tuh takut banget. Gue sekarang udah nggak bisa tidur bareng sama nyokap bokap gue karena gue takut ngeliat mereka merem gitu loh. Kayak takut ini masih nafas gak sih atau gimana gitu. Karena gue setakut itu. Benar-benar setakut itu. Tapi alhamdulillah masih lengkap kan? Alhamdulillah masih lengkap. Cuma emang selalu punya Parno ketakutan Parno itu. ya. Gue kemarin kan nonton ini kan Ice Cold-nya Mirna sama Jessica. Terus gue mikir kan si Jessica keluar 10 tahun lagi gitu. Terus kayak gue masih bisa ngelihat kesaksiannya dia yang asli gak ya gitu. Terus gue mikir bokap nyokap gue tahu gak ya. Terus gue malah ngebayangin 10 tahun lagi bokap nyokap gue bentukannya ada kayak gimana ya gitu. Oh lu sampai Sampai cuma gitu, nonton malam-malam, iya. Padahal nonton Netflix si Mirna itu terus tuh kemana-mana kepikiran nyokap bokap. Akhirnya kayak ini 10 tahun lagi nyokap bokap gue ubahannya udah sebanyak apa, terus keriputnya udah sebanyak kayak gimana. Lu takut mereka tua ya? Wah, gue takut banget. Kita pasti tua. Itu iya ya. Sebelum nyokap gue meninggal, ketakutan gue juga begitu sebenarnya. Tapi maksud gue, kayaknya itu nggak sehat deh, Mai.
Jadi pikiran parah pikirannya. Gue takut banget nyokap gue di saat itu ya. Tapi aman-aman aja. Tiba-tiba meninggalnya mendadak, Pak. Mendadak. Justru datang ketika lu lengah kan gitu. Iya, betul. Wah, merinding gue anjir. Lengah gue. Lagi jam 5 pagi, santai-santai, tiba-tiba pembuluh darahnya pecah anjir. Ya karena gue selalu apa ya kayak hidup gue udah buat mereka berdua aja gitu. Dan lu masih serumah ya? Dan masih serumah. Gue bahkan berjanji sama diri gue sendiri kalaupun nanti gue nikah dan gue pisah rumah, gue tuh nggak mau jauh-jauh dari bokap nyokap gue gitu. Karena kalau nauzubillah ada apa-apa, gue deket dan gampang untuk nolongin mereka gitu. Iya. Tapi gue sebagai anak yang sudah ditinggalkan, berkali-kali lipat perasaannya, hancurnya, berkeping-kepingnya gue sampai gue tidak mau berkarya lagi. Ntar dulu ya, gue iklan dulu sebentar. Lagi enak aja, tiba-tiba Yanti jalan. Yanti masuk Yanti. Mana? Oh ini Yanti. Kalau Umay ganteng. Thank you bang. Goks. Nah, ini nih teman-teman, es kopi ABC Klepon. Cara bikinnya sangat praktis banget karena larut pakai air dingin. Jadi gampang deh kalau mau nikmatin es kopi ABC Klepon yang super seger ini. Es kopi ABC Klepon rasanya nyegerin, sensasinya culture abis. Mari kita minum dulu. Oke, gua semangat sekali kalau sudah mencoba Klepon ini, teman-teman. Langsung aja. Jadi kita ngopi terus ngomongin dalam kayak Raim ya. Kayak Raim Lawan ya. Anjing bener lagi. Hidup ini emang selalu coba seruput dulu habis itu kata-kata hari ini. Hidup itu tidak begitu, teman. Gue juga ada buat Raim. Buat Raim. Kenapa aku nggak punya teman anak-anak stand up Indo ya? I love you Raim. Aduh, kita harus ngundang Raim ya. Pertanyaannya itu ya. Sampai si Umay tahu loh. Enggak, gue kan main film sama dia. Apa ceritanya? Pasti ada cerita. Ya biar Raim yang ngomong aja. Biar Raim yang ngomong lah ya. Bagus lah, sudah dibuka sedikit sama Umay. Kita harus undang si Komang ini teman-teman ya. Si Komang. Istrinya dong yang ngatain. Orang manggilnya Bang Komang. Ini balik lagi ke orang tua ya. Setelah gue ditinggalkan, ya terpuruknya parah. Tapi abis itu gue punya kedewasaan yang sangat lebih, bro. Nggak tahu kenapa. Gue punya power yang kuat sekali dengan. Kayaknya gue harus lebih jadi pria yang lebih kuat lagi gitu. Gue punya anak, gue punya istri. Gue sempat nggak mau berkarya. Oh iya. Iya, gue masuk pesantren pak. Serius? Sumpah, gue bilang, yaudah modal yang ada kita bikin warung aja. Gue mau pesantren, gue mau bener-bener. Gue punya pertanyaan nih bang. Ketika nyokap lo nggak ada, gimana lu mandang istri lu jadinya? Jadi berubah nggak maksudnya? Berubah banget. Berubah banget. Gue jadi sangat ketergantungan gue dengan bini gue setelah itu. Iya, karena nggak siapa lagi wanitanya yang kita bisa mengeluarkan unek-unek kita di sebelum tidur gitu kan. Biasanya kan kalau nggak gue sama nyokap teleponan dulu atau apa, gue kesel nih sama ini, gue kesel sama ini. Jadi semua cerita itu tidak tersampaikan seutuhnya ke istri gue. Nah sekarang nggak bisa, gue 2 jam gue pasti ngabarin lu lagi apa. Takut gue sekarang malah takut bini gue yang mati. Ya termasuk bapak gue lah gitu ya. Ya gue takut kehilangan. Kenapa sih ketawa sih anjing? Ya lu mau sholat dulu kan sekarang? Hanya coba lu di sini lu yang ngerekam mulu gitu. Tapi semoga lah orang tua lu sehat selalu. Amin ya Allah. Jangan terlalu takut lah. Ya. Iya. Bisa. Coba lu ngekos sendiri dah. Campur. Siapa tahu kan. Ada film lagi nggak lu? Rencana? Film tuh rencananya tahun depan tuh ada 3 film buat bioskop yang akan diproduksi sama Sinemaku. Tapi nggak semuanya gue direct, gue cuma direct 1 film aja. Kenapa tidak semua?
Karena yang nggak kuat sih, maksudnya paling maksimal tuh setahun satu film buat yang di bioskop gitu, sama satu misalnya Biasanya series begitu ya? gitu. Gue selalu gitu karena gue juga nggak mau maksain, karena tawarannya banyak banget alhamdulillah. Tapi gue juga nggak mau jadi gegabah dan jadi ambil semuanya gitu, kayak gue sukses nih di satu podcast terus gue ambil podcast lain gitu kan. Itu orang-orang begitu tuh anjing. Iya. Enggak, maksudnya kayak maruk banget gitu. Diambil sini. Ya kan duit kan. Kan gue juga pengen punya rumah gitu. Itu mungkin gue ngomong gini karena gue belum berkeluarga kali. Siapa tahu gue udah punya istri, punya anak, gue berubah. Cobain. Umur lu 22. Lu sudah punya pacar? Udah ada. Ada kepikiran untuk menikah? Enggak dalam waktu dekat, kayak Tidak. 25, 26 lah. Cobain lah, maksud gue. Nggak bisa coba-coba. Iya sih. Tapi nikah tuh coba-coba juga, bro. Ya siapa yang tahu sih rumah tangga itu? Iya sih. Ya udahlah gitu. Gua nggak ada pilihan lain. Gua harus menikah. Baru berubah, Mai. Sumpah, Mai. Ngelihat anak, gue cuma bisa beli susu 4 di Indomaret tuh udah sedih, bro. Sekarang lu bisa beli Indomaretnya ya? Hah? Indomaretnya sekarang. Sama Alfamart lah. Tapi waktu kita ketemu itu lu udah nikah belum sih bang? Udah kayaknya. Udah 2018 atau 2017 ya? 18. Gue merit 2015, Mai. Oh. 2015 lagi struggle-nya itu. Lama gue struggle. Ditinggal teman ya, kerjaan nggak ada. Itu yang rambut lu masih polem gitu berarti ya? Masih stand up tuh ya? Iya, masih stand up. Gue masih kayak apa sih, undercut dulu ya. Asik. Undercut. Undercut. Lu kenapa pilih botak sekarang? Bukan botak ya, ini apalah gitu namanya. Biar gampang aja, gue capek sampoan gitu kayak ribet nih, cepet aja gitu. Lebih ringkes lah gitu. Lu dia nih pemikirannya udah kayak umur 30-an tahu, Mai. Enggak, gue ke warteg nggak pesen bihun kok, jadi nggak pesen bihun terus ikan gitu, enggak. Masih kerang, masih jeroan masih. Tapi lu dulu petakilan anaknya emang. Petakilan dan songong ngeselin banget gitu. Lu ngerasa gitu? Orang-orang ngerasa gitu, gue mah dulu nggak ngerasa kan. Bodoh amat ya. Iya, ngehe aja udah gitu. Terus kayak lu berlebihan deh, terus kayak oke, iya. Lu ada yang ngingetin juga berarti? Ada. Karena nyokap juga cukup dekat ngikutin gue gitu dari gue kecil. Terus ada mata-mata yang dia pakai untuk temenin gue gitu. Jadi untuk ngeliat tingkah laku gue lah gitu. Gitu. Jadi ya, iya pada masanya sempet juga ngeselin dan ngerepotin lah. Oh iya, namanya anak muda lah ya. Muda. Dan lu pernah dibilang gay juga. Anjing, serius itu? Artis cilik naik daun gitu ya. Mantan artis cilik yang naik daun terlibat kasus gay. Iya, gue denger itu. Nggak Beritanya ada. bener. Ya enggak dong. Enggak dong. Waktu itu kenapa ya? Kayaknya ada yang kayak upload di apa sih, bot itu apa ya namanya ya? Akun alter gitu Iya, lah. akun alter, iya. Terus bilang katanya, iya pacar gue ngaku kalau dia sempet ciuman dan pacaran sama artis. Ini dia dulu artis cilik. Nah, terus sekarang lagi naik daun. Nah, pada saat itu gue lagi mencuri Raden Saleh. Tahu. Gue lagi cukup berisik lah di Twitter Iya, gitu. iya. Dan terus akhirnya jadi kayak, ini jangan-jangan Umay nih. Orang kepikiran Umay. Terus kan gue ada ngupload sama cewek gue kan gitu. Terus kayak orang bilang, enggak, Umay mah udah punya pacar. Ya yang udah beristri aja bisa gay gitu. juga gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya jadi rame. Netizen tuh aneh-aneh, bro. Sama ini nih. Ingat Umay, begini kondisinya sekarang. Biasa gitu kalau harus lama tuh, begitu tuh. Gue gak ngerti ya. Itu aja dianggap gay, gue gak ngerti. Maksud gue ya nggak tahu lah apa landasannya gitu. Kayak tiba-tiba gue dijadiin gue gay gitu. Ya setelah lu cerita dengan keadaan lu yang pernah terkenal sekali sampai disuruh turun panggung dan segala macam, dan lu menjadi manusia normal di sekolah. SMA tapi lu tamat ya? Kuliah SMA tamat. Kuliah? Tamat juga alhamdulillah. Lu jurusan apa? Komunikasi. Gue nggak beli ya. Nggak beli? Nggak beli jasa. 15 juta. Gue beneran ngelarin gue. Wah, berapa tahun? 3,5 tahun. Oh, cepet dong ya? Cepet. Termasuk cepet. Kumlot bukan ya? Iya.
Komlet lu ya? Alhamdulillah. Wah, biasanya kalau dari artis cilik tuh agak bego biasanya. Enggak, soalnya Aliando tuh cerita sama gue kemarin, gue bego pras kata dia. Karena kalau nyokap bokap gue striknya itu mereka nggak minta gue untuk selalu ranking, tapi at least lu menyelesaikan sampai benar-benar tuntas gitu. Dan lu paham pelajarannya apa. Dan S1 itu sebenarnya kalau gue ngerasanya ya, ketika gue kuliah dari semester awal sampai akhir sampai semester akhir, gue tuh nggak pernah ngerasa gue dapat sesuatu yang baru, karena gue alhamdulillah sudah menjalani semuanya gitu loh selama masa gue syuting. Terus gue lihat ini pelajaran yang sudah gue jalani juga gitu. Tapi gue menyelesaikan itu karena ya nyokap gue yang minta. Nyokap gue kan nggak S1, dia cuman dia sekolah sekretaris gitu doang pada saat itu karena finansial. Terus nyokap gue cuma bilang, mama punya uangnya untuk nyekolahin kamu sampai S1, tolong selesain gitu. Dan buat gue ya gue harus selesain kalau permintaan dia. Lu sayang banget ya sama orang tua lu ya. Wah parah bro. Parah. Gue kelihatan sih. Kalau gue kan sayang tapi gue langgar semua apa dia mau. Kamu kuliah kamu. Ya kuliah, gue mau kuliah seni gue di KJ. Oh jangan, kamu sastra Inggris. Hah? Sastra Inggris? Orang gue nggak bisa bahasa Inggris. 3 semester doang gue anjir. Gila lu patuh lu sama orang tua ya. Gue ngerasa kunci keberkahan gue di mereka lah. Iya pasti bro. Jadi bahagiain mereka. Gue juga nggak tahu setelah nyokap meninggal gue sebegitunya sama nyokap. Setelah dia meninggal mungkin waktu dia meninggal gue tuh sholat gue 10 waktu bro. Iya maksudnya kayak subuh doang masa 2 rakaat gue bilang. Kayak gue pengen berdoa terus gitu. Tapi enggak, gue tahu sih lo pengen berdoa, cuma nggak subuh 10 rakaat sih bang. Ya maksud gue tuh kayak gue pengen deket sama Allah karena aduh banyak banget kesalahan gue, anjir. Tapi jujur ya 2 tahun ini jadi banyak banget rezeki gue nggak tahu. Kemarin tuh si Tio tuh nangis, si adek gue tuh nangis. Gimana kalau ibu sekarang melihat kita begini ya bang ya? Tiba-tiba bro di kamar kantor yang paling ujung tuh kosong kayak penjara itu bro, cuma ada kasur satu. Gue masuk dia nangis bro. Anjing kenapa dia? Gimana kalau ibu sekarang melihat kita? Tapi itu tanda sayang bro, termasuk Umay gue lihat. Kalau menikah dia juga ngasih tahu nggak, kamu jangan terlalu cepet bla 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 bla. Iyalah dia karena gue anak pertama. Terus dari kayak, berapa saudara? Dari 2 bersaudara. Oke. Terus jadi kayak ya kakak diharapkan yang dapat yang terbaik, yang terbaik. Jadi kayak ya dia pasti pengen semua yang terbaik buat gue. Dan dia bilang pelan-pelan aja dulu, nggak usah terlalu buru-buru. Karena kan tadinya gue kayak wah pengen nikah muda apa semua segala macam. Lu sempat ada kepikiran gitu? Sempat dulu umur 17-18. 17 lu udah pengen kepikiran nikah pada saat itu maksud gue kayak umur 21, 22 lah gitu. Sekarang kayak kerja aja dulu udah. Ya udah kita ada STMJ subscriber tanya mari jawab. Biar nanti kita undang mamanya Umay aja ya. Kenapa mah tidak boleh mah? Bukan tidak boleh. Subscriber tanya mari jawab. Silakan. Dari Ahud. Anjing ganti profilnya, gue hafal banget ya orang-orang nanya ini. Siapa ini? Gak tahu gue bro, selalu Umay ganteng gemoy banget. Wih cukurukuk. Kesibukannya apa sekarang? Goblok, gue kan udah nanya tadi tuh, udah disebutin semuanya dia ngapain, dia ngapain. Gue dibilang pantas aja gue dikira gay. Yang ngomong gue ganteng gemoy Ahud. Iya ganteng gemoy katanya. Geser udah dijawab tadi. Muridwan, seberprestasinya Umay pastilah pernah jahil-jahil di sekolah mah. Kira-kira kejailan apa yang pernah dilakuin Umay yang paling parah lah? Ini yang nanya tim khas kreatif ya, kayaknya pertanyaan-pertanyaan. Enggak. Bukan, ini asli. Makanya mereka tuh berbondong-bondong. Maaf ya teman-teman yang tidak terpilih. Mungkin coba pertanyaan kalian lebih biasa lagi kayak dia. Kejailan apa ya? Lu nakal juga gak sih sekolah? Lu cabut pernah gak cabut sekolah? Cabut sekolah waktu SMA pernah. Gue tuh terpaksa diajak teman atau ya udahlah ikut aja lah. Enggak sih, emang gue pengen cabut. Tapi dulu kalau SMA tuh gue bener-bener nggak bandel sama sekali. Gue bener-bener di fase
gue tuh SMA bener-bener pendiam banget yang kayak pakai hoodie terus denger lagu. Oh, agak imo. Enggak juga sih gue. Kenapa? Karena syuting sebelumnya. Syuting sampai pagi pulang ya. Tapi tetap sekolah. Tetap sekolah, tetap gue paksain di sekolah walaupun tidur-tidur gitu. Dan guru pun santai dengan begitu. Enggak digebrak mejanya waktu itu, pernah. Gak peduli dia lu Iya, habis kayak, syuting kamu atau apa. kenapa ini tidur di... Ini biar lu nonton tau gitu. Gue syuting buat lu juga gitu. Iya, jadi kalau SMA tuh gue nggak bandel. Gue dulu bandel tuh kayak tuh SD kelas 5 apa. Gue lagi main-main bola terus ngerokok. Anjir lu kelas 5 SD ngerokok. Sama. Sama tau alibi gue sama emak gue. Emak nggak tahu. Temen gue begini. Apa bukan Ada rokoknya di sini. Terus emak gini. Emak gini mah hirup ternyata rokok. Terus emak gue apaan sih? Masa begini ada rokok dihisap. Tapi ketahuan sama nyokap ya karena kecium ya. Enggak, jadi situasinya adalah teman-teman tuh udah ketahuan dan orang tua dipanggil. Oh, lu belum. Gua belum. Feeling seorang nyokap. Enggak, gua dalam hati gua ketimbang nyokap gua tahu dari guru mending gua yang kasih tahu. Lu jujur sendiri. Iya, gue jujur sendiri karena kalau taunya dari orang kan akan lebih berbahaya. Kayak gue aja yang ngomong deh gitu. Lu apapun lu ceritain sama nyokap. Gue ceritain cuma pada situ masih beralibi. Enggak ini gini, dia gini, Pak. Dia gini. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD terus akhirnya HP gue ditarik diganti sama Al-Quran pada saat itu. Wah, nggak bisa WhatsApp tuh. Nggak bisa WhatsApp tuh bro. Lu harus hafal semua surahnya itu aja. Disuruh hafalin gue tuh, disuruh belajar tuh gue. Wah keras juga nyokap ya. Iya. Maksudnya demi kebaikan lu ya karena Kan di dunia. tidak pada umurnya kan. Iya, iya, Karena iya. yang tidak pada umurnya. Tapi lu abis itu ngerokok nggak? Tetap lanjut ngerokok? SMA baru lagi, tapi habis itu udah enggak. Tapi nggak pernah depan nyokap berarti? Dulu nggak pernah, terus beberapa Nyokap kali tahu? sempat akhirnya nyokap tahu, terus sampai akhirnya sekarang udah enggak. Sekarang udah nggak ngerokok lagi? Kenapa lu bisa berhenti? Caranya? Karena gue nggak ngerasa itu kebutuhan primer gue aja, kayak Karena teman-teman jadi ngikut-ngikut. iya kayak social smoker aja sih sebenarnya. Nggak ada ngaruh lu pas ngisep. Wah kayaknya setnya gue rubah deh. Enggak. Itu nggak ada ya? Nggak ada ngaruh. Dulu berpikirnya seperti itu, ternyata enggak sih. Enggak ya? Ternyata itu gila-gilanya kita aja pas ngerokok. Tapi saran gue sih lu coba liquid bandar ini sih. Ini bikin ide lebih oke bro. Dah sampai gue cuma ngomong itu aja sih. Itu liquid lu? Nah liquid gue. Wih, ngeri. Ya lumayan lah gue mau beli rumah. Lihat. Rasa kelepon. Thank you udah nyelamatin gue. Gue tadi nyari apaan ya lucunya nggak ada lagi. Dari Zelika Aditya, apa suka duka jadi sutradara? Ada nggak talent yang nyebelin? Bagus pertanyaannya. Suka duka jadi sutradara apa ya? Ya banyak, mungkin dukanya tuh lebih kepada gue percaya bahwa nggak bakal ada yang ideal gitu, sekalipun kita orang yang idealis banget kan. Jadi kayak bagaimana bisa mentoleransi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ide utama kita gitu, atau ide-ide detail kita yang tidak bisa tersampaikan gitu. Jadi dukanya tuh mungkin lebih kepada bagaimana gue adjust dan toleransi, tapi kayaknya belajar adjust ego tuh jadi buat gue belajar jadi orang yang lebih baik juga gitu. Tapi lu pernah marah-marah juga? Gue pernah marah-marah tapi nggak pernah marah langsung ke orangnya gitu. Talent. Kayak gerendeng aja sendiri gitu kayak, aduh ayo dong gimana sih ini kita lama banget nih gitu. Padahal lu Kayak tujuannya ke situ sebenarnya gitu. Gue nggak pernah. Gue tuh selalu diajarin sama bokap tuh jangan pernah marahin orang secara langsung di depan semua orang gitu, karena itu akan ngerendahin orangnya kan gitu. Jadi kayak lebih jadi bad mood aja guanya. Iya. Tapi gue nggak pernah yang kayak, ayo jangan blow on tuh kayak yang gitu tuh gitu. Misalnya kayak gitu nggak pernah gue. Lu nggak pernah begitu ya? Nggak sutradara yang ini lighting mana sih dari tadi gue tungguin bangsat, gue udah capek nih. Nggak ada. Kecuali misalkan ada hal yang sudah kita harus prepare sejak awal, terus udah diingetin berkali-kali. Terus akhirnya harus kejadian di hari H padahal udah diingetin. Itu paling ya gue marah-marah kayak gitu aja lah. Marah-marah kesel-kesel aja. Sama talent lu nggak pernah? Sama talent enggak juga sih. Gue selalu berusaha untuk
Paling karena kebetulan talent-talentnya tuh kebanyakan teman-teman gue. Jadinya gue iseng-isengin aja kayak misalkan ada adegannya dia nggak dialog gitu. Terus ekspresinya bagus gitu. Terus atau dia misalkan adegannya di situ cuma sebentar doang, misalkan masuk lihat terus cabut lagi gitu. Terus gue isengin kayak dari semua acting lu ini yang paling keren nih. Gitu. Jadi gue bikin dia kayak anjir berarti selama ini gue jelek nih. Gitu. Nengok lu itu tadi kayak wow. Jadi sisanya seolah-olah sisanya jelek gitu karena gue pengen cara menyindirnya begitu. Karena aktor tuh kan aktor tuh adalah orang-orang dengan ego yang tinggi gitu. Dan gue tuh nggak mau, gue jarang mau memuji aktor gue depan orang banyak karena takutnya ketika yang lain egonya disuapin nanti actingnya di scene berikutnya jadi nggak perform dengan baik gitu. Kalau sama senior gimana tuh lu cara? Buset deg-degan banget gue ngedirect Oma Widiawati gitu, ngedirect Pucut Mini deg-degan banget. Parah gue deg-degan kayak Oma jadi ini ntar geraknya kayak gini, ntar paling kalimatnya terus dia kayak Oma terang kamu itu sutradara saya, udah ngomong yang bener aja, kamu maunya gimana, saya hargain kamu kok maunya gimana. Justru mereka malah kayak gitu. Nggak ada yang kayak lu kan sutradara baru gitu, nggak ada sama sekali. Kalau Prilly lu toyor baru. Prilly nendang gua gitu. Bahkan ada artikelnya Prilly nendang pantat sutradara gitu. Saya gua. Itu gara-gara gua lagi jelasin kan. Jadi adegannya ntar gini kalian jalan dari sana terus tiba-tiba bacot. Itu karena teman-teman ya. Iya, tapi kalau ke senior lu masih deg-degan. Gua tendang juga enggak. Enggak gitu. Oke, mantap. Geser. Oh, ada yang gue mau tambahin lupa. Talent yang nyebelin itu adalah talent yang suka telat datang ke set sebenarnya. Karena kayak tidak menghargai pekerjaan. Iya. Gue tuh bukan gue menormalisasi telat ya. Cuma seenggaknya kalau lo telat lo sampein minta maaf, japri. Kayak misalkan gue juga ada momennya ketika gue telat datang ke set. Gue tuh ngomong ke semua kru gue atau bahkan gue datengin ruang talentnya untuk gue sorry banget ya gue telat karena macet banget. Kayak gitu sih sebenarnya. Wah, lu sama waktu lu keras juga ya. Lumayan, walaupun gue tidak menyangkal bahwa gue juga beberapa kali juga ada telatnya, tapi kesalahan kan bisa lo diskusiin dan lo minta maaf. Betul. Jangan takut untuk ngaku salah sih. Ada talent lu yang pernah telat. Ada dan berapa jam? Berapa ya? Ada yang 2 jam, ada yang telat bangun. Cukup lama, bro. Dan gue ceng-cengin aja seharian. Kayak lu gak bakal gue marah-marahin, tapi kayak ayo nih aktor kita, artis kita nih, selebriti kita mau datang. Kayak gitu-gitu. Iya, gue juga gitu. Kita pernah ada juga yang telat 2 jam waktu itu kan, gue ceng-cengin. Mabok bro, mabok. Mabok gak usah syuting anjing. Nih dari Meza Files. Sebenarnya hubungan lo sama Prilly itu apa sih, Mai? Yakin temen doang? Ya yakin. Emang kita netizen nih suka mancing-mancing deh. Kita udah temenan tuh gua, Prilly, Pak Monty sama Mas Andi Rianto tuh dari 2019. Terus sekarang bikin PH bareng. Ya fokusnya udah lebih kepada bagaimana kita bangun PH-nya bareng-bareng aja sih, nggak sampai hubungan personal kayak aduh nggak mungkin. Iya, orang tuh kalau udah ada artis cowok ketemu sama artis cewek terus sering komunikasi dibilang pacaran gitu. Ayo Prilly pernah DM gue waktu, tapi gue bales sih. Sorry Prilly, jam 3 pagi dia ngapain sih? Bang Pras lagi ngapa katanya? Fitnah aja dulu. Gue bingung nanggepinnya gimana ya. Kasian juga ya. Gue yang kasihan aja. Geser. Cie, ini mau udah menikah nih. Wah, akur. Anjing lucu. Namanya aneh banget. Gimana rasanya syuting dengan manusia kelinci percobaan NASA Ebel Cobra? Aduh. Gimana tuh? Ebel tuh selek kayaknya otaknya. Iya bro. Dia tuh. Iya, tapi gue seneng. Salah satu orang bisa bikin gue ngakak banget tuh Ebel. Iya, dia rela melakukan apapun. Iya, konslet dia itu bro. Nyebrang. Dan dia punya tato di belakang punggungnya itu ya. Dan lu tahu siapa yang bikin? Siapa? Gua. Serius. Gua sama Muslim yang bikin itu. Astaga. Kan ada logo MLI-nya kan sebelahnya. Oh iya. Itu kita. Jadi ada challenge waktu itu bikin tato dan harusnya gua yang ditato. Gua nggak mau dong. Gua udah tahu pikiran anak-anak. Ebel baru masuk MLI waktu itu dan dia kan orangnya excited mau bantu orang bagaimanapun.
Ayo Bel, gue tato Bel. Ya udah bang, terserah bang. Tapi jangan aneh-aneh bang. Tidak dong, gue bilang masa aneh-aneh. Gue gambar tuh. Gue lah yang gambar itu yang ada mohaknya kan kepalanya. Iya itu gambar gue itu. Set, udah cukup slim gue bilang. Tambahin I love cowoknya kata dia. Masa tambahin I love cowok? Ditambahin sama dia. Dibikin dah tuh. Tapi kan dia ngadep belakang tuh. Terus dia kayak ini bendera Indonesia ini ya. Dia nebak-nebak. Pas dia lihat aduh. Dia masih ketawa-ketawa. Besok paginya bininya DM gua. Apa? Cilpi gua minta maaf ya. Gua minta maaf pokoknya. Bang Pras, kalau mau bikin konten sama Ebel tolong sharing dulu sama aku. Kan dia goblok. Dia mau gue bisa lihat bini Ebel adalah remnya Ebel. Iya betul. Which is good. Betul bro. Hari itu bininya kabur kalau nggak salah. Serius? Iya ditinggul gue ditelepon sama Ebel. Bang gimana ya bang? Duh gimana ya Ebel? Itu masih belum kering, nggak mungkin di retouch dong, nggak mungkin diapa-apain. Duh gimana nih bang? Gue takut nih kata dia. Salah lu. Hapus Ebel. Jangan keren kata dia. Dia merasa keren dengan itu. Salah satunya Ebel. Itu ada adegan dia buka baju terus Prilly lihat punggungnya terus Prilly nanya itu tato apa, ketawa kakak bisa-bisa. Iya anjir, itu salah satu kuncian dia tuh kalau udah gak lucu liatin tato. Mana ada anjir. Semua orang lihat tato itu kaget, lu aja kaget kan. Gak masuk akal bro. Dia bro Ebel Cobra. Geser. Ada dendam yang masih ganjel nggak karena dulu digusur Kobe Junior? Ini Kiki kan fotonya? Kayaknya ya kayak Kiki ya. Mau nyebur ke laut kayaknya dia. Akbar Pangestu. Ada lah. Di saat itu ada? Enggak juga. Kesel aja kayak. Kesel sama situasinya kayak. Oh mereka lebih sukses ya gitu. Tapi lu juga mau nyanyi waktu itu? Iya gue nyanyi juga pada saat itu. Tapi ya udahlah, maksudnya pada saat itu kayak kesel-kesel bocah aja gimana sih? Iya, masih umur segitu juga. Aman lah ya teman-teman. Kobe Junior juga udah bubar kan? Terkabul lah doa lu. Astagfirullah. Saya malah berteman jadi sama Iqbal. TBA dia kan sekarang. Gokil. Tinggal siapa yang belum kesini ya? Siapa namanya? Bastian ya. Bastian gue tunggu lu kesini Bastian. Come on. Ayo. Iqbal belum Iqbal. Hah? Iqbal belum. Ya kalau Iqbal mau ya gue kan ayo lah gitu. Tapi gue pengen banget ngobrol sama Iqbal. Seru gak sih? Lu kenal gak sih dia? Kan gue main film bareng sama dia. Mr. Raden Saleh. Asik. Sering ngomongin Kobe Junior gak dia? Enggak ya? Enggak. Teman-temannya doang yang sering ngomongin dia. Dari Jack 33. Mai gimana rasanya dari kecil sudah terkenal? Susah ngapa-ngapain gak sih? Di saat itu iya ya? Dulu iya, saat itu iya. Lu ada titik resah gak? Gue takut diculik. Lu takut diculik? Sumpah gue takut diculik. Kayak gue dulu ngerasa gue valuable banget gitu. Wah ginjal lu cukup mahal ini. Kayak ginjal sama Syahab gitu. Ya gue takut banget dulu diculik. Tapi ditemenin orang tua terus ya? Ditemenin. Sebenarnya gue umur 11 tahun itu gue udah ditemeninnya lebih sama road manager gue. Jadi nggak terlalu ditemenin nyokap lagi karena nyokap mau gue belajar untuk bisa mandiri lah seenggaknya. Ada nggak orang nyubit pipi lu tiba-tiba sakit gitu bro? Pernah gue marah-marah gue. Lu marah-marah? Pernah di empos ibu-ibu kayak gemes kali. Terus apa lu dicubit? Paha lu dicubit kayak guru anjir. Iya makanya dia kayak gemes banget kan. Terus gede banget sih. Terus lu bilang apa? Gak tahu gue marah-marah lah pokoknya. Gitu-gitu lah. Tantrum. Ya iyalah anak kecil dicubit padahal dia gemes doang geser. Dari Cikalo Produktif, masih temenan sama Baim gak bang? Baim cilik ini Baim cilik kali ya. Lu temenan ya? Dulu gue main sinetron bareng sama abangnya Abai. Oh iya dia punya abang. Iya Dia punya betul Abai. abang. Terus sama Baim ketemunya sekali 2 kali aja sih, nggak terlalu sering. Jadi nggak. Jarak lu cukup jauh kan sebenarnya? Lumayan jauh. 6 tahunan lah. Tapi sudah tidak komunikasi lagi? Enggak. Dia ngapain sekarang ya? Lu dapat kabar si Abai lah? Begini sekarang nasibnya. Wow. Geser.
Streptrom cecalabus. Wis, lama lu bocah, ganti baju dulu itu pulang sekolah kayaknya. Bang Umay, kenapa bisa dipanggil Umay padahal nama lengkapnya nggak ada kata Umaynya? Nama asli gue tuh Muhammad Arfiza Syahab. Ya, kenapa bisa dipanggil Umay? Jadi dulu tuh harusnya nama gue Muhammad Arfiza Umar Syahab. Karena bokap gue tuh pengen anaknya sekuat Umar bin Khattab. Tapi ini seingat gue ya, ini waktu itu gue ngelihat mereka lagi ngobrol milih nama gue. Ya kok lu tuh bisa lihat? Lu lagi dengerin mau Beckham. Iya, jadi kalau nggak salah tuh nyokap gue yang menolak ada Umarnya gitu, karena Umar bin Khattab kan proses sampai dia sampai jadi Brutal juga. Sebenarnya tuh panjang gitu dan brutal juga gitu. Iya. Makanya kayak udah Muhammad Arfiza Syahab aja. Umaynya itu karena adik-adiknya nyokap gue yang masih kecil tuh udah taunya bakal ada nama Umar gitu, tapi terus cadel jadi Umay gitu. Jadi panggilan yang udah lekat dari sebelum gue lahir. Iya bro, dan jadi nama panggung jadinya. Gokil, sebelum lahir udah ada nama Umay walaupun Umar harusnya. Iya. Gitu, streptococcus. Kita paham lu ya. Geser. Udin Petot 5553. Udara dingin? Pengen kan? Jadi pancing-pancing mulu anjir. Aduh, filter tolong pres. Anak udah mulai gede yuk. Pas tahu Lu kerja. takut gak, Bang? Kalau lu Takut gua. Ngaco. Gue ngeliat anak kecil yang bapaknya ngomong apa gitu, shit, terus anaknya kayak shit gitu. Iya. Kayak diikut-ikutin gitu, lu nggak takut? Gue jujur ya. Udin Petot. Aduh, Terus anak gua anjir. Gue kadang yang lihat anak gue, kadang kan dia seneng banget sama YouTube Short ya. Dan itu kan gue bertebaran di situ kadang. Pas ada gue tuh kayak slide. Wah pasti itu potongan yang aneh-aneh tuh, yakin gue. Kalau potongan semenit itu pasti aneh-aneh. Kalau nggak seks, kalau nggak ngomong-ngomong aneh-aneh. Aduh ya Allah. Pas tahu kerja bareng Iqbal Kobi Juni, gimana perasaan, kan sempat ada masalah tuh? Nggak pernah ada masalah sama Iqbal. Nggak ada masalah bro. Ini gimana nih Udin nih? Orang tuh kayaknya kena banget ketika lu disuruh turun itu, kayak semua orang tahu itu. Iya, karena gue ceritain itu, gue beberapa kali ceritain itu, makanya tadi gue gak mau ceritain terlalu panjang. Udah males ya, udah terlalu sering. Udah berkali-kali gue ceritain dan sebenarnya gak pernah ada masalah sama Iqbal, cuma pas pertama kali ketemu kayak gimana ya bisa nyambung gak ya ngobrol sama dia ya? Ternyata nyambung banget. Justru dari semua yang cast Mencuri dan Salah, gue paling nyambung sama Iqbal. Ternyata gitu. Tidak ada apa-apa ya Tot ya. Santai ya Tot ya. Nggak ada apa-apa Pet. Nggak ada masalah apa-apa Pet. Selama syuting Mencuri Raden Saleh, di scene mana Mai yang paling berkesan buat lu? Semua sini berkesan sih, karena kayaknya itu film heist atau film pencurian anak muda pertama kan di Indonesia gitu. Terus besar banget value productionnya dan jadinya kayak seneng banget dan semuanya berkesan banget sih. Nggak ada yang lu pilih berarti. Semuanya nggak ada lagi. Karena gue tuh dulu waktu gue SMP yang gue dikatain artis nggak laku tuh, kalau gue sampoan gitu terus kayak gue ngeliat kaca, gue kayak seolah-olah jadi agent gitu. Sudah siap. Terus gue Mencuri Raden Saleh, gue kayak udah ready ya. Gue kayak ini kenyataan gitu. Gue menjalani apa yang gue lagi ngaca di toilet gitu. Terus gue ngomong kayak gitu, terus kejadian beneran di kehidupan gue gitu. Lu senang ya maksudnya kalau di ruangan sendiri lu ngapain? Iya. Wah anjir, sama bro, gue di kaca juga sering banget begitu ya. Kaca ngomong sendiri. Wah bang, lu gini ya. Keren banget kayak gue maksudnya. Kadang body language itu kita perlu latih loh bro, gitu kayak kurang nunjuk ya. Dari Gigi Yana, oke. Umay kesel nggak sih dicengin mulu lagu Cangkul yang dalam? Iya, kan gue dulu ada lagu Menanam Jagung. Cangkul itu. Cangkul yang dalam. Iya. Lu lagu itu. Iya, terus gedenya gue pantam.
Tapi keren loh lagu itu walaupun bagaimana ya. Semua orang ingat dengan itu. Bagus lah itu. Lu nggak masuk partai-partai gitu? Enggak lah. Nggak ada. Enggak, gue nggak mau Lu nyanyi. cocok tahu Gue lu nggak mau kayak nyanyi. dikasih Gue mau nyanyi. merah lah. Ganti merah. Enggak, gue hijau aja. Gue soalnya ABC telepon. Gua apa lagi nih green screen? Coba ganti muka Umay. Muka Umay dari samping. Sir. Oke, tar lu sebelum kelar nih ya. Sebelum Oke. kelar. Lu melek politik gak sih? Cukup. Dulu 2019 tuh kayaknya itu tahun paling chaos buat politik Iya, Indonesia. iya. Itu gue yang kayak wah, gue Lu ngikutin banget. dukung banget salah satu ini. Oh iya? Nah, sekarang ada yang lu dukung banget juga gak? Banget enggak, tapi gue dukung. Oke. Banget enggak karena pada saat itu gue nggak mau ngasih tahu Iya, siapa iya, namanya iya, ya. iya. Pada saat itu yang gue dukung kan akhirnya pindah kan. Cukup melek dia ini anjir. Iya. Wah, sekarang menurut lu akan chaos lagi nggak? Gue kemarin ngobrol sama Mbak Nana tuh waktu gue datang ke acara Iya. Mata Najwa kan, terus gue tanya dia kan, dia A1 dong pasti Iya, informasinya. iya. Ini bakal chaos nggak Mbak? Nggak, kalau 3 poros harusnya aman ya, semoga aja deh, karena Iya, kalau iya. gue berharapnya sih akhirnya jadi pengharapan kan. Gue berharap karena kalau chaos bisnis apa aja pasti berantakan gitu. Iya. Pasti akan fokusnya ke sana banget gitu. Buat film juga pasti akan Pengaruh ya? berantakan. Iyalah pasti, karena kan resource promo TV, promo media. Paling bentar lagi kan di sini akan ada yang Oh, gua sih masangnya 2M ya bro ya. Gua di titik kumpul udah gua bilang, nggak siapapun kalau udah politik 2M gua. Cash langsung di sini. Ya aman kan, dia mau promo kan? Iya. Iya, gitu. Siapa? Ayo. Siapa? Iya, Tapi jadi- untuk jadi anggota gitu lo enggak sih. belum ada kepikiran. Enggak. Enggak berani gue. Enggak ya? Gue normal-normal aja. Maksud gue berkarya aja. Betul. Takut, tapi gue juga nggak mau Munafik. mendahului Tuhan kalau iya, gue iya. bilang sekarang enggak, gue nyatain enggak. Iya, tiba-tiba lu. Karena kan banyak yang kayak gitu juga Ya kan. kan gua gak tahu di tangga lu begini rame-rame kan. Gimana Mai? Lucu banget. Tepuk tangan buat Umay Sahab hari ini teman-teman. Seru sekali kita ngobrol sejam akhirnya teman-teman. Luar biasa. Terima kasih loh Thank you, Mai. Bisa kasih bocoran. Kasih bocoran dong karya apa selanjutnya? Selanjutnya gue belum bisa kasih bocoran apa-apa, cuma akan sangat amat menarik aja. Gue bisa bilang itu aja. Lu sutradara lagi? Ya, akan ada satu film bersama Siapa? teman gue yang gue belum bisa ceritain sekarang siapa. Yang seru banget pokoknya. Kira-kira tahun berapa? 2024 insya Allah tayang. Oke, tepuk tangan teman-teman, kita tunggu film selanjutnya. Dan ini ada, nggak ada baju? Oh, dari situ. Kok sekarang beda tempatnya? Oh di sini. Ini ada ini XL dari Has Kreatif. Wah, terima Boleh kasih. dipakai. Buat teman-teman yang mau beli merchandise dari PWK juga boleh di sini. Cuma PWK doang ya. Kalian sudah lihat maling sudah tidak ada. Mamat Al-Katiri sudah sibuk menjual senjata. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa minumnya selalu es kopi ABC Klepon ya teman-teman. Ini buat nongkrong adalah pilihan terbaik daripada kalian minum alkohol nih. Inilah lebih enak. Kopi enak. Terima kasih semuanya sudah nonton PWK. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen siapa lagi yang harus kita undang. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.